Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah tentang juga dunia fitness, yaitu topik kali ini adalah lebih cepat mana, dari kurus dulu atau dari gemuk dulu. Nah, oke, kita akan bahas pelan-pelan, kita akan bahas sedetail mungkin versi saya, tetapi juga mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda, punya masukan, sarannya, ataupun pernyataan saya, statement saya kurang tepat, kurang benar, mohon koreksinya. Karena di sini saya sama-sama juga terus belajar teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya akan menjawab juga terkait ini, sering sudah teman-teman tanya ya, ataupun juga mungkin sudah saya jawab, tapi sekali juga saya sampaikan di sini saya usia 40 tahun. Tinggi saya 174, BB sekarang 89 kilo, 88, 89, 88, 89. Jadi naik turun. Tidak mesti. Saya pengennya 90. Tetapi pengennya sih muscle semua, otot semua, tapi susah teman-teman ya. Karena harus ada beberapa tahapan, beberapa juga seperti nutrisi, asupan, dan juga masalah tidur teman-teman ya, ini juga sangat berpengaruh. Nah, jadi usia saya sudah 40 tahun. Monggo buat teman-teman yang masih ragu-ragu, masih belum yakin, atau juga istilahnya malulah karena saya sudah usia sekian, saya masih apakah saya bisa berotot, apakah saya bisa six pack. Mohon maaf, jangan punya statement seperti itu. Mohon maaf, jangan punya ambisi seperti itu. Olahraga saja dulu, mulai lakukan selama 1-3 bulan. Fix 3 bulan itu sudah penentuannya buat teman-teman. Ya, apakah teman-teman lanjut, apakah teman-teman hanya berhenti, atau malah stuck, tetap diam dalam di tempat. Ini yang menentukan selama 3 bulan, fase 3 bulan berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi 3 bulan ini adalah penentuan habit teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman konsisten, disiplin, komitmen, 3 bulan ini saya jamin teman-teman akan merasa kecanduan, akan merasa ketagihan, merasa keharusan, kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke topik teman-teman. Apakah paling cepat lebih dari gendut dulu atau dari kurus dulu dalam membentuk massa otot? Ini juga banyak banyak tanggapan, atau juga banyak berbagai macam variasi, bisa dikatakan lah statementnya ini antara pro dan kontra teman-teman ya. Ada yang bilang lebih baik kurus dulu karena body fatnya sedikit, jadi mudah untuk membangun massa otot. Oke, kalau dari pernyataan kita secara logika memang betul ya, karena kalau orang kurus itu memang body fatnya rendah, jadi mudah untuk membangun massa otot. Nah, kalau kita berpikir secara logika mungkin benar pernyataan seperti itu ya. Kemudian ada yang bilang yang kedua adalah gendut. Kenapa? Karena gendut ini juga kaitannya dengan masalah makanan, konsumsi kalori ya. Oke, kalau ini menurut saya, versi saya ya teman-teman. Jadi menurut saya pribadi memang lebih mudah dari yang kurus dulu. Nah, tapi saya tidak mendiskreditkan buat teman-teman yang lagi obesitas atau berat badannya over, tidak. Saya di sini hanya mengajak, ayo teman-teman, semuanya punya kesempatan. Entah dia mau gendut, entah mau dia kurus, tetapi selama dia tidak ada yang namanya usaha, effort, tidak akan jadi. Nah, seperti itu. Makanya kita kembali kepada teman-teman. Saya memang banyak yang tanya, Mas, lebih cepat mana sih antara gendut sama kurus? Saya jawab, semuanya cepat. Semuanya cepat. Asalkan juga tergantung sama usahanya. Kalau misalkan si kurus misalkan ya, saya tidak, sekali lagi tidak ada pernyataan atau ingin dari saya sendiri untuk mengintimidasi ataupun mendiskreditkan, mohon maaf, tidak. Jadi misalkan dia si kurus teman-teman, kurus cepat, dia katakanlah dia cepat dalam 1 bulan, dia cepat ada progres, ada hasil latihan konsisten, oke. Kemudian dia suplemennya juga dibantu karena juga dia punya, anggap dia punya uang ya. Kemudian juga tidurnya dia konsisten 1 bulan. Nah, ketika dalam 2 bulan berikutnya dia sudah merasa puas dengan apa yang dia sudah hasilkan, dia capai saat itu, kemudian dia jarang latihan lagi.
Karena dia sudah merasa saya sudah oke lah, sudah ada tricepnya, sudah ada dadanya, sudah ada bicep, intinya sudah ada muscle-nya ya. Akhirnya apa yang terjadi? 2 bulan menjalani itu dia tidak konsisten seperti bulan sebelumnya. Nah ini sudah mengurangi poin, sudah mengurangi rewardnya, sudah mengurangi hasil usahanya teman-teman. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Masuki 3 bulan berikutnya, tapi dia tidak menyadari. Dia merasa seperti seolah-olah dia tetap saya bisa. Nah, kemudian baru masuki 3 bulan berikutnya, nah disitulah nampak teman-teman. Ya, saya kok nampak apa? Dari pikirannya, dari manajemen kortisolnya, dari manajemen stresnya. Akhirnya awal-awal dia ngaca, kok saya tidak ada hasil, kok saya begini, padahal saya sudah suplementasi oke, tidur juga oke. Tetapi ada poinnya yang lupa dia, apa? Jarang latihan, tidak konsisten seperti bulan sebelumnya. Akhirnya apa? Ini banyak yang terjadi kasus sama member saya teman-teman. Jadi menghilang begitu saja. Akhirnya ngomong, bicara, Allah, jangan percuma latihan kalau seperti ini tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa? Sekali lagi, fitness journey orang tuh beda-beda. Ya, keseharian aktivitas tiap orang itu beda-beda teman-teman. Makanya kita tidak perlu fokus sama orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah over obesitas. Nah ini kaitannya juga dengan yang dikonsumsi setiap hari. Yaitu memang betul apa yang pernah saya mengutip dari pernyataannya legenda kita Om Aderai. Jadi memang mulut ini adalah sumber segala kita. Mau sakit, mau sehat, memang ini adalah sumber teman-teman. Memang betul sih ya. Kalau kita dipikir-pikir memang betul. Karena apa yang kadang kita makan terasa enak di mulut kita, belum tentu bagus buat muscle kita, bagus buat otot kita. Ya, contoh misalnya tidak usah muluk-muluk beras merah. Orang yang tidak terbiasa beras merah, ketika makan nasi beras merah awal-awal pasti tidak nyaman teman-teman. Nah itu, padahal itu bagus untuk muscle kita, bagus untuk tubuh kita. Nah ini, jadi sekali lagi pernyataan itu memang lebih cepat kurus mana sama gemuk. Kalau saya jawab adil ya, itu sama-sama cepat, tergantung sama effortnya, kembali kepada diri kita sendiri. Ya ini mohon maaf juga mungkin nanti pernyataan saya ada yang kurang tepat ataupun salah, saya mohon maaf teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar, ini pernyataan murni dari saya. Kalau misalkan ada yang salah, sekali lagi mohon masukannya, mohon komentarnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kita fokuskan sama diri sendiri. Tidak perlu kita melihat orang yang sama. Ketika saya posting, ini contoh juga saya posting video di TikTok saya teman-teman. Itu ada yang komen seperti ini, bikin sakit hati saya, bikin saya juga sedikit mangkel. Ada yang komentar seperti ini. Saya mengikuti Mas Irfan, Bang Irfan dari sekian tahun kok tidak ada perubahan, kok ototnya begitu-begitu saja. Ya mohon maaf sekali lagi, saya bukan atlet teman-teman, bukan atlet, saya bukan persiapan tanding atau apa, tidak. Gym, fitness ini hanya hobi, hanya 5% dari total keseharian saya teman-teman. Jadi saya tidak memfokuskan di sana, makanya saya tidak mau ada penilaian. Biar saya jadi dari sendiri. Kamu abs-nya, kamu tricepnya, kamu ininya, sembarang. Jangan didengarkan. Kalau misalkan teman-teman didengarkan, memang seperti ada semacam PWO. Nah, PWO. Tapi kalau lama-lama teman-teman tidak bisa mampu mengontrolnya, akhirnya akan jadi emosi, teman-teman stres sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kecewa. Boleh kita kecewa sama pernyataan orang seperti itu, tapi kita tidak boleh kecewa sama diri sendiri. Karena kita sudah sampai sejauh titik ini, kita sudah punya usaha, kita sudah punya effort. Ini hasil saya, ini hasil latihan saya. Tidak perlu dinilai, karena saya tidak mau ikut tanding-tanding, saya tidak mau ikut juara, saya tidak mau ikut kontes. Nah, seperti itu. Terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf jika pernyataan saya ini terlalu banyak, panjang lebar. Tidak, saya memang senang berbagi sharing pada teman-teman. Mohon maaf sekali lagi jika tidak cocok. Bolehlah di skip, bolehlah tidak didengarkan lah, boleh teman-teman. Tapi saya hanya mengajak pada teman-teman, ayo kita mumpung masih sehat, mumpung kita masih segar, mumpung kita masih ada kekuatan, diberi nikmat kesehatan yang luar biasa ini, kita rawat, kita jaga.
Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.